Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks eksplanasi bagian kedua. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, identifikasi fenomena, yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yang ketiga, ulasan. Identifikasi fenomena yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Penggambaran rangkaian kejadian, yaitu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Adapun untuk yang kedua, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Ulasan yaitu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Penjelasan tadi dapat kita lihat dalam bagian berikut ini. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi fenomena yang mana berisi latar belakang kejadian. Yang kedua yaitu proses kejadian, bisa terbagi menjadi 2, bisa menggunakan pola kronologis atau menggunakan pola kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga yaitu ulasan, yang mana berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, kebahasaan teks eksplanasi. Biasanya, teks eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas dengan kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Selain itu, terdapat pula konjungsi kronologis dengan menggunakan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis biasanya menggunakan keterangan waktu. Kata ganti yang digunakan dalam teks eksplanasi merujuk langsung pada jenis fenomena yang dijelaskan. Misalnya, terjadi fenomena banjir, maka kata ganti yang digunakan langsung merujuk pada fenomena tersebut. Dalam teks eksplanasi pula menggunakan kata kerja pasif. Dalam teks eksplanasi terdapat kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Apabila topiknya tentang kelahiran, tentunya ada istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya sering digunakan. Berikut adalah tugas yang pertama, yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi. Sebelumnya, silakan kalian baca terlebih dulu teks eksplanasi yang berjudul demonstrasi massa. Kemudian kalian perhatikan instruksi yang ada di bagian bawah kanan. Analisislah struktur teks di atas. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Di bawah ini terdapat tabel yang harus kalian isi. Kita lihat untuk bagian-bagian teks, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ini merupakan struktur teks eksplanasi. Kemudian kalian analisis, identifikasi fenomena atau latar belakang kejadiannya. Kemudian kalian tuliskan di sini paragraf keberapa yang berisi identifikasi fenomena tersebut.
Begitu pula halnya dengan proses kejadian, kalian tuliskan paragraf keberapa sampai paragraf keberapa. Dan ulasan kalian tuliskan ada pada paragraf keberapa. Untuk bagian simpulan, silakan kalian analisis kembali apakah teks ini sudah memiliki struktur yang lengkap, yaitu apakah teks ini sudah berisi identifikasi fenomena, apakah sudah berisi proses kejadian, dan apakah sudah berisi ulasan. Selanjutnya adalah tugas yang kedua, yaitu membuat teks eksplanasi. Buatlah sebuah teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Harus kalian ingat, teks eksplanasi yang baik adalah teks yang memiliki struktur yang lengkap. Dan struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian atau proses kejadian, yang ketiga yaitu ulasan. Demikian tadi pembelajaran kita kali ini mengenai teks eksplanasi bagian yang kedua. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik pula. Terima kasih.